Oke, selamat malam semua. Jadi, saya Sepinolanda Syagian akan mensosialisasikan kepada kita semua tentang bahaya COVID yang saat ini sedang ada di sekitar kita. Saya akan share screen. Mungkin beberapa dari kita masih tidak tahu apa itu COVID. Jadi, seperti yang ada di PPT, COVID itu coronavirus yang kemudian disingkat menjadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu ya seperti yang ada di PPT kita. Selanjutnya, bagaimana mekanisme penularan dari COVID-19 ini? Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, resiko penularan tertinggi terjadi di hari-hari pertama terinfeksi penyakit oleh karena konsentrasi virus pada cairan hidung yang tinggi. Seorang yang terinfeksi bahkan dapat menularkan virus ke orang lain meskipun tanpa gejala. Orang yang tanpa gejala memiliki mobilitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan laju penularan. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet beresiko mengenai mukosa, mulut, dan hidung, atau konjuktiva mata. Penularan ini juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan COVID-19 ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi, misalnya alat tulis, gelas, uang kertas, atau logam. Terus apa sih gejala yang terjadi kalau kita terkena virus COVID-19 ini? Jadi gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah sesak nafas, demam, sakit tenggorokan, anosmia atau kehilangan kemampuan membau dan indera perasa, batuk, dan sakit kepala. Sebagian pasien, terutama pasien usia lanjut dan dengan penyakit penyerta lain seperti diabetes, hipertensi, asma, dan penyakit kronis lainnya dapat mengalami perburukan gejala seperti sesak napas, dan pada kondisi yang berat dapat terjadi kegagalan fungsi organ yang berakhir pada kematian. Untuk diagnosisnya sendiri, untuk menegakkan diagnosis COVID-19 dilakukan dari menemukan tanda dan gejala klinis serta pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan adanya partikel materi genetik virus di dalam sampel yang diperoleh melalui swab hidung tenggorokan ataupun mulut tenggorokan. Untuk pemeriksaan yang tercepat di lapangan dapat digunakan rapid test antigen, namun untuk mendapatkan hasil yang terkonfirmasi dilakukan tes RT-PCR. Pemeriksaan antibodi dalam darah, rapid test antibodi, saat ini tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan sebagai diagnosis. Lalu, untuk perbedaan rapid test antibodi, rapid test antigen, dan tes PCR dapat kita lihat di PPT ini. Jadi, faktor pembeda rapid test antibody yang dideteksi itu ada antibodinya. Kalau misalnya rapid test antigen, materi genetik atau protein virus yang tertinggal di dalam tubuh. Kalau PCR itu DNA atau RNA virus yang tertinggal di dalam tubuh. Untuk selanjutnya bisa kita baca sendiri. Selanjutnya bagaimana pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini? Yang pertama, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saat ini Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi COVID-19. Jadi, berikut adalah tata cara cuci tangan yang benar. Yang pertama, basahi tangan dengan sabun pada kedua telapak tangan, gosok bagian punggung tangan di sela-sela jari kamu.
Kemudian, gosok bagian telapak tangan dan sela-sela jari tangan kamu. Yang keempat, gosok punggung jari dengan posisi tangan saling mengunci. 5. Gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan, lakukan sebaliknya. 6. Usapkan ujung kuku tangan dengan telapak tangan, lakukan sebaliknya, bilas dan keringkan. Selanjutnya, kapan kita harus mencuci tangan, yaitu setelah buang air, setelah mengganti popok bayi, sebelum makan, sebelum menyajikan makanan, setelah memegang hewan atau benda kotor. Protokol keluar dan masuk rumah. Jadi kalau untuk protokol keluar rumah itu bisa saja dengan menggunakan jaket, memakai masker, hindari kerumunan, hindari memakai aksesoris dan perhiasan, menggunakan tisu untuk memegang benda, hindari menyentuh wajah, jaga jarak minimal 1-2 meter, usahakan bertransaksi dengan non-tunai. Untuk saat ini hindari angkutan umum, rajin mencuci tangan pakai sabun, ketika batuk, tutup dengan sikut. Kalau untuk protokol memasuki rumah, buka sepatu sebelum masuk rumah, semprotkan barang yang dibawa dengan alkohol atau disinfektan, buang semua barang yang dibawa tetapi sudah tidak diperlukan lagi. Buka pakaian dan segera cuci, letakkan pada keranjang cucian, segera mandi. Usahakan jangan menyentuh benda di rumah sebelum benar-benar steril. Hal-hal positif yang bisa kita lakukan selama PPKM di rumah. Ada banyak. Yang pertama itu ada memasak, berkebun, dan olahraga. Bagaimana jika positif COVID dan bagaimana cara isolasi mandiri di rumah? Yang dilakukan saat isolasi diri, yang pertama tetap di rumah selama 14 hari, menggunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lain, dan selanjutnya bisa dibaca di PPT kita. Kalau untuk pengobatannya, apakah ada vaksin, obat, atau pengobatan untuk COVID-19? Para ilmuwan dari seluruh dunia tengah berusaha menemukan dan mengembangkan obat untuk COVID-19. Perawatan pendukung yang optimal meliputi pemberian dan selanjutnya. Apa itu vaksinasi, tujuannya, dan bagaimana cara vaksin bekerja? Vaksin adalah kegiatan pemberian kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman dari musuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Namun kekebalan yang didapat melalui vaksinasi tidaklah bertahan seumur hidup terhadap infeksi penyakit berbahaya. Tujuan dari vaksinasi itu untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 serta menjaga kekebalan tubuh agar terjaga dan tetap produktif. Bagaimana cara kerja vaksin? Dapat kita lihat di slide ini. Selanjutnya, sosialisasinya telah selesai. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Jangan lupa ikut vaksin. Dan jangan lupa cuci tangan dengan benar dan pakai hand sanitizer. Terima kasih.